mendengar apa yang disampaikan oleh Musa, kemudian Nabi Khidir menoleh kepada Nabi Musa. Melihat Nabi Khidir menoleh kepada Nabi Musa merasa malu tentang apa yang dijanjikan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, memang kamu itu termasuk orang yang tidak punya kesabaran. Setelah itu kemudian Nabi Khidir mengatakan, ini adalah saat perpisahan antara kau dan aku. Itu kalau dalam Al-Quran disebutkan hadza firaku baini wa bainik, qala hadza firaku baini wa bainika saunabika bita'wili ma lam tastati alai sabra. Ini adalah perpisahan antara kau dan aku, karena seperti janjimu sendiri sudah mengatakan, kalau saya nanti bertanya lagi, maka saya sudah tidak pantas untuk menemani perjalanan kamu. Sesuai dengan janji Nabi Musa sendiri, kemudian Nabi Khidir mengatakan, ini adalah perpisahan antara kau dan aku, karena sudah 3 kali saya peringatkan kamu tidak menghiraukan. Setelah itu kemudian dan ternyata usaha Nabi Musa untuk menimba ilmu kepada Nabi Khidir mengalami kegagalan. Tetapi kita nggak usah berpikir tentang kegagalan Nabi Musa, tapi yang kita ambil pelajaran dari Nabi Musa adalah semangatnya. Semangatnya tanpa mengenal lelah, tanpa menyerah, dia tetap semangat untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, meskipun sudah diperingatkan bahwa kamu tidak akan mampu untuk menerima ilmuku karena kamu tidak punya sifat sabar. Ini sebagai seorang guru yang baik itu seperti ini. Guru itu tahu keadaan muridnya, sehingga manakala muridnya punya keahlian, guru bisa mengarahkan kepada yang pas untuk seorang murid. Contohnya seperti Nabi Khidir. Ini bisa kita lihat pada orang-orang para sufi atau seorang mursyid. Dia selalu tahu keadaan muridnya dan kadang-kadang memilih wirid antara murid yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Kenapa? Karena guru sudah tahu akan kekuatan seorang murid masing-masing. Sebagaimana kalau kita bisa melihat semangat seorang ibu, yaitu Ibu Hajar dengan Nabi Ismail. Ibu Hajar mencari air untuk anak Ismail yang terkenal dengan Marwa, Sofa dan Marwa, dengan terkenal dengan istilah sa'i. Sa'i ada yang mengatakan lari-lari kecil, cara Jawa itu melaku ngincik, cara kitab itu. Nah, cara sa'i ada yang dikatakan sa'i itu semangat. Dalam keadaan anaknya yang sudah tidak makan beberapa hari ditinggal oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim meneruskan perjuangannya yang disuruh oleh Allah. Nabi Ismail sama Nabi Siti Hajar ditinggal di suatu tempat, kemudian kehabisan bekal, anaknya semakin kurus. Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwa sampai 7 kali baru mendapatkan air untuk anaknya. Artinya apa? Dalam kehidupan itu pasti ada kegagalan. Kegagalan jangan sampai menjadi suatu bumerang. Justru kegagalan adalah upaya
untuk lebih maju. Kemudian yang sekarang terkenal dengan apa? Dari perjuangan Nabi Siti Hajar, kemudian muncullah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ada yang mengatakan Yamilu itu artinya kumpullah. Akhirnya sampai sekarang menjadi suatu air yang sangat barokah, yang setiap orang haji mengambil dan sebagainya, karena itu jerih payah dari Siti Hajar pada saat dia mencarikan minum untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian apa yang membuat Nabi Musa itu kok gagal dalam mencari ilmu yang begitu semangatnya? Kegagalan Nabi Musa adalah dari dirinya sendiri. Apa? Yaitu kesombongannya diri sendiri. Ini yang membuat kegagalan Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sendiri. Ini kita bisa bandingkan antara Nabi Musa dengan Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ismail mau dikorbankan oleh ayahnya karena itu adalah disuruh oleh Allah. Kemudian pada saat Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim bahwa saya mendapat wahyu dari Allah, kamu akan saya korbankan. Nabi Ismail menjawab, ya abati alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintah Allah. Semoga saya termasuk orang yang sabar. Beda dengan apa ayat yang dikatakan oleh Nabi Musa, satajiduni insya'allahu sabira. Dia merasa bahwa Nabi Musa merasa paling sabar dibanding yang lainnya. Beda dengan Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya apa? Hai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Semoga saya termasuk orang yang saya termasuk orang yang bisa menjadi orang yang sabar. Artinya apa? Di antara Nabi Ismail yang semacam itu dikorbankan, yang taruhannya nyawa, tapi dia masih mengatakan termasuk orang yang sabar. Artinya apa? Di lain Nabi Ismail itu masih banyak orang yang sabar seperti Nabi Ismail. Ada rasa tawadhu, ada rasa rendah diri, dan ada rasa kepasrahan kepada Allah yang total. Akhir dari keduanya apa? Akhir dari keduanya, Nabi Musa gagal mencapai ilmu dari Nabi Khidir. Nabi Ismail sukses kurbannya dan diganti dengan sebuah domba yang besar yang dari surga. Karena apa? Karena Nabi Musa merasa sombong dan Nabi Ismail dia merasa rendah diri. Masih ada orang yang sabar di antara saya. Kenapa? Saya termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang sabar. Kemudian kesimpulan akhirnya apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang sombong itu pasti akan gagal hidup di dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang sabar pasti akan sukses hidup di dunia, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Mas utama mana antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Utama Nabi Musa, ilmunya tinggi Nabi Khidir. Masalah keutamaan itu tidak ada hubungannya dengan ilmu.
Karena orang menjadi utama, orang menjadi mulia, itu semata-mata adalah kehendak dari Allah. Itu bisa kita lihat yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sebuah benda, secara umum itu benda yang namanya batu, yang tidak ada harganya secara umum. Tapi karena itu diutamakan oleh Allah, maka benda tersebut menjadi mulia, menjadi utama. Sehingga seorang khalifah yang terkenal sangat tegas adalah Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu, andai kata Rasulullah tidak mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Karena Rasulullah mencium kamu, maka saya pun mencium kamu. Karena saya mengikuti sunnah Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa orang menjadi mulia, orang menjadi utama, itu semata-mata yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, dan ini sumbernya saya ambil dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa ceramah panjenenganipun almarhum Romo Kiai Haji Sya'roni Kudus, seorang yang alim dan alamah. Kemudian saya ambil dari Kamus Al-Quran, saya ambil dari cerita para nabi, saya ambil dari Arisalah dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat.